Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Desa Ciptasari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Alhamdulillah cuaca siang hari turun hujan. Insya Allah nanti malam ba'da Isya ada rapat pengurus Baitul Mal. Insya Allah nanti kami akan meliput kegiatan tersebut. Sekarang ini sore hari di Desa Ciptasari, Kampung Gunung Letik. Suasana sekitar Masjid Baitur Rahman, Kampung Gang Letik, Desa Ciptasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tipain urang sami-sami panjatkeun puja sareng puji ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos masihan ka urang sadaya nyaeta kanikmatan nyata nikmat iman Islam sareng nikmat kesehatan. Anu alhamdulillah urang sadaya tiasa kempeng ngariung di haflatul mubarakah nyaeta dina raraga syukuran Baitul Mal Masjid Baitur Rahman anu alhamdulillah parantos berjalan 3 tahun. Atur salawat sinareng salam mugia tetap dicurah limpahkeun ka paduka alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilang ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'ina, dugi ka urang sadena anu mudah-mudahan urang sadena kenging sabatul uzma dijaga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusimah bibi hormat Ketua UPJ Kecamatan Pangkalan Pangersa Bapak Dr. Taufik. Anu kusimah bibi hormat Pembina Baitul Mal Masjid Baitur Rahman nyata Pangersa Bapak Opar Supardi beserta rekan-rekanana. Anu kusimah bibi hormat Ketua DKM Masjid Baitur Rahman nyaeta Pangersa Ustaz Akam Hadiri beserta rekan-rekanana. Anu kusimah bibi hormat Ketua Baitul Mal Masjid Baitur Rahman nyaeta Pangersa Bapak Dani beserta rekan-rekanana. Anu kusimah bibi hormat para tamu ulama, Ketua DKM di lingkungan Kampung Gunung Letik. Alhamdulillah parantos dongkap nyata Bapak Haji Ujang selaku ketua selaku pengurus Masjid Jami Al-Falah Kecamatan Pangkalan. Anu bismillah hormat nyata ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Kampung Bebekan Cigentis beserta rekan-rekan. Anu bismillah hormat para bapak, para ibu,
para saderek-sadena anu teu tiasa disebatkeun hiji-hijina anu teu ngirangan rasa hormat kami. Atau kehormatan salajengna nyaeta aparatur pemerintahan desa khususna Desa Ciptasari beserta reng-renganan. Para hadirin rahimakumullah, atuh si abdi ngadeg di payunan Ibu Bapak sadayana nyaeta selaku penata acara pengatur waktos anu mana bade ngaduikeun sababaraha susunan acara nyaeta nu kahiji pembukaan, nu kadua sambutan, nu katilu tutup doa. Atuh tong nyangkulun dengan waktu sayorang sami-sami kawitan ieu acara ku ausan suratul Fatihah ala hadhihi ya walakutin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atuh salajengna nyaeta satacana kana acara sambutan atuh sakantenan si abdi selaku bendahara Baitul Mal bade ngaduikeun nyaeta laporan keuangan Baitul Mal selama 3 tahun atanapi periode 2001 sampai 2024. Tahun 2001 sampai 2022 pengeluaran nyaeta total 30.373.000 rupiah. Alhamdulillah tahun pertama nyaeta 2 kali santunan menjelang Idul Fitri sareng 10 Muharram. Atau tahun 2023 pengeluaran totalnya 31.437.500 rupiah. Tahun 2024 pengeluaran totalnya 31.381.000 rupiah. Total pengeluaran selama 3 tahun nyata 93.191.500 rupiah. Terus barang pemasukan selama 3 tahun totalnya 106.861.500 rupiah. Alhamdulillah saldo anu terkumpul sampai dengan ayeuna nyaeta 13.670.000 rupiah. Mungkin itu sebagai selaku bendahara Baitul Mal periode 2001 sampai 2024. Atuh lajeng acara nu kadua nyaeta sambutan anu mana sambutan nu kahiji bade disanggakeun ka Ketua UPJ Kecamatan Pangkalan, anu bade disanggakeun ka Pamarsa Dr. Lestari waktu sinar tempatna sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya ketua jajaran pengurus yang saya hormati Ketua MPC NU yang saya hormati pembina atau penasehat dari Baitul Mal, saya
Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman. Tak lupa kepada para tamu undangan yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bermuazaah di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Jami Baitur Rahman, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang patut kita syukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, khususnya adalah nikmat sehat. Salah satu nikmat yang sangat urgent dan sumber daripada kegiatan semuanya adalah kesehatan. Karena orang kalau sehat, apapun aktivitas bisa kita lakukan. Tetapi ketika orang tidak sehat, maka aktivitas tidak akan sempurna. Oleh karenanya sekali lagi patut kita syukuri bersama nikmat sehat ini. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, baru tadi sore saya diundang sama Pak Ustadz Akram ini bahwa di sini ada syukuran di mana Baitul Mal yang menjadi kecintaan masyarakat di Gunung Letik ini untuk peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap yatim piatu, duafa dan sebagainya. Saya sebagai pengurus UPZ panjang tanganan dari Basnas Kabupaten Karawang. Basnas itu adalah sebagai mitra daripada pemerintah Kabupaten Karawang yang dari sisi keuangan zakat sampai ke kecamatan itu namanya adalah UPZ. UPZ ini adalah merupakan panjang tangan dari Basnas, unit pengumpul zakat tingkat kecamatan. Kalau di kabupaten itu Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Saya sangat bangga dengan perjalanan Baitul Mal Masjid Jami Baitur Rahman ini, karena saya sempat mengikuti 2 tahun ke belakang dari Basnas Kabupaten Karawang menyambut anak yatim. Alhamdulillah saya akan dan mudah-mudahan nanti ke depan juga sudah saya programkan bahwa santunan yang dikeluarkan oleh Basnas Kabupaten Karawang dapat kita peroleh dengan beberapa banyak mustakiknya. Kalau kemarin hanya 15 mustakik, 15 mustahik. Sekarang mudah-mudahan untuk tahun ke depan kita ajukan banyak mustahik yang sesuai dengan keadaan di sini. Di Kecamatan Pangkalan yang namanya Baitul Mal itu tidak ada. Yang ada hanya di sini. Saya selalu
senantiasa diundang, saya senantiasa dipinta untuk menyalurkan dana santunan dari Basnas itu senantiasa dari Gunung Letik ini. Karena Gunung Letik ini sudah terorganisir tentang penyaluran zakatnya. Maka dengan ini saya sangat bangga. Di Kecamatan Bangkalan hanya ada satu Baitul Mal. Oleh karena ini saya harus hadir pada malam ini. Ada syukuran ini betul-betul sebagai aset Kecamatan Bangkalan yang khusus di bidang zakat, infak dan sedekah yang sudah terorganisir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit saya menyinggung tentang Baitul Mal. Kalau kita bicara tentang Baitul Mal ini, Baitul Mal itu adalah sebagai lembaga yang mengurus tentang keuangan negara. Kalau Baitul Mal yang ada di sebuah negara, Baitul Mal kita ada di sebuah desa, sebuah kampung, maka itu adalah kita punya lembaga yang mengurusi masalah perekonomian, masalah keuangan. Maaf bahwa uang yang kita miliki itu sebenarnya bukan uang murni seluruhnya punya kita, karena di sana ada hak-hak fakir miskin yang disebut 8 asnaf itu. Ketika kita telah mendapatkan uang dari hasil usaha kita, maka di sana ada hak orang lain, bukan punya kita semuanya. Kalau kita usaha bertani, mendapatkan sesuai dengan hukumnya sampai kepada nisabnya, ada hak-hak mustahik yang harus kita keluarkan. Maka itulah keuangan harus diatur melalui Baitul Mal. Insya Allah dengan Baitul Mal ini keuangan masyarakat yang ada di sini akan teratur. Kalau kita memiliki hasil usaha sebanyak sekian sesuai dengan nisabnya, maka di sana pun ada hak fakir miskin yang harus kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan hak itu, maka sama saja kita adalah memakan hak orang lain. Kalau memakan hak orang lain tentunya hukumnya adalah sudah dosa. Maka sangat bagus di sini sudah ada manajemen tentang keuangan sesuai dengan aturan syar'i, sesuai dengan aturan Islam, bahwa masyarakat yang memiliki harta berlebihan, bukan harta lebih, tetapi banyak masyarakat di sini yang memaksakan, walaupun memang belum sampai kepada nisab, tetapi sudah bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk berbagi kepada mustahik, berbagi kepada para fakir miskin yang dikelola oleh Baitul Mal di sini. Insyaallah dan mudah-mudahan izin Allah bahwa Baitul Mal yang ada di Gunung Letik ini yang sudah berusia 3 tahun mudah-mudahan akan senantiasa berkembang dan lebih maju untuk mengelola masyarakat yang ada di sini. Itu adalah inti daripada Baitul Mal. Jadi mengelola keuangan negara. Sebenarnya bahwa dalam Islam bahwa keuangan itu harus dikelola oleh, kalau saja negara Islam tentunya harus sesuai dengan saya Islam. Karena kita bukan negara Islam. Negara kita adalah negara Pancasila, maka aturan pengurusan, pengelolaan, pengaturan keuangan ada diatur oleh ketentuan-ketentuan lain.
oleh Basnas Nasional, kalau daerahnya bisa dikelola oleh PJ unit pengumpul zakat yang ada di kecamatan masing-masing. Mungkin hanya gambaran untuk agar kita lebih peduli terhadap masyarakat dengan memiliki baik benar ini, insyaallah mudah-mudahan tidak akan ada yang tersisa waktu untuk kita lebih berpacu untuk maju ke depan agar Baitul Mal yang ada di Gunung Letik ini dapat berkembang dan maju ke depan. Insyaallah, dan saya berjanji kalau saya masih punya jabatan di BAZ, akan saya ajukan tahun depan untuk saya yang ada berapa dulu? Bapak Insyaallah nanti saya ajukan lagi ke Kasat Kabupaten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jauhnya nanti kita bisa ngobrol dalam tanya jawab, karena waktu kita ada modal ya di sana dan berikan tidak bisa panjang. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka panarsa Bapak Dr. Agus Taufik selaku Ketua UPJ Kecamatan Pangkalan anu parantos ka dipun sambutan. Lajeng sambutan kedua bari diserahkeun ka Ketua TKM Masjid Baitur Rahman anu mana bari diserahkeun ka panarsa Ustaz akan menghadiri prokes dan tempatnya sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat. Atau dikayun sabadana urang manjatkeun puja, sabadana urang maos bismillah sarta alhamdulillah. Puja sareng puji syukur kehadirat Rabbi. Itu salawat sareng salamna mugi urang dipacurakeun ka paduka alam junjungan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng keluargana sareng ka para sahabatna, dikatantun ka para umatna. Mudah-mudahan urang sadayana anu ngalimungkul teu haflah mubarakah sing dijadankeun ka golongan umat Kanjeng Rasul kalayan kain sapatu nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Atuh kaum salajengna itu anu lamun dipadiun dihormat pribados pengatur waktu sareng penata acara anu pribados dihormat. Ieu sawarasna asal ngagejlug galasana acara. Jujur-jujur sambutan biasanya setiap acara kita pengawasan ayat suci Al-Quran sareng salawat biar ada nyuntuh di hapuntennya. Ting sengaja ting memang waktunya rada supaya dipercepat gitu. Mungkin itu alasan. Ada acara kia gitu. Tapi pribados mungkin dimaklum kepada hadirin sadayana. Mudah-mudahan Allah biasa mengampurakan sakumaha kalepatan urang sadayana. Atur kamu salajengna kehormatan pribados terutama penanggung jawab beserta pendiri Baitul Mal, pemirsa Kamukar beserta rentengan sareng jajaranana anu tepi-tepi sengaja membina dan mendidik. Sebenarnya lain orang Tangerang, Kamukar teh urang ieu ngan keur ngalalakon di Tangerang gitu kan. Anu sami pribados dihormat. Atur kamu salajengna Ketua MWCNU Kecamatan Pangkalan, pemirsa Bapak Haji Ujang Juhadirta, alhamdulillah parantos tiasa hadir. Memang sengaja aku pribados diulang.
atau kamu salah jenang kehormatan di pribados pemirsa ketua UPJ kecamatan pun Bapak Dr. Andes Taufik, alhamdulillah parantos hadir juga parantos tiasa nyukunan kaya sakumaha pamulang urang sadayana atau kehormatan di pribados alhamdulillah di BBC tiasa hadirnya perwakilan sebagai ketua DKM di Masjid Al-Ikhlas bahkan Cibetis atau kehormatan di pribados kasadayana para pengurus Baitul Mal anu dikawit ketua sampai ke para pengurus bawah sampai ke humas mungkin sampai ke pemungut di donaturnya anu mungkin para seksi sadayana sami anu pribados dihormat alhamdulillah sareng Bapak RT Bapak RW sareng Aban pun biasa hadir itu sebagai para pengurus Baitul Mal pejuang keras anu alhamdulillah para tos biasa terselenggarakan bahkan terus berjalan 3 tahun anu kawinna 0% Baitul Mal. Mungkin para pengurus Baitul Mal yang ada di sini mungkin belum memang semuanya mengerti. Alhamdulillah nanti pada diisi dengan materi pengerjaan opar mudah-mudahan kurang menambah wawasan dan barangkali ada di masjid-masjid tetangga yang mau mengikuti secara otomatis langsung mau mendirikan ataupun mau mengadakan lembaga Baitul Mal untuk merekrut gitu kan para jemaahnya untuk berinfak untuk dimanfaatkan kemanfaatan yang lebih efektif yang lebih bermanfaat bagi jemaah-jemaah yang ada di sekitarnya. Mungkin kami mengundang dari ketua-ketua DKM yang ada di sekitar kami ini tujuannya mungkin ke sana. Lain hayang kaeuleuhnya ampura. Ngan erek rada promosi itu mungkin habis sementara 3 tahun ke belakang teh habis tuh pernah ngagaduhan anak asuh anu namina anak yatim piatu dan yatim tuh teu apa teu pernah peduli mungkin secara global bahkan ayat 2 ternyata tadi serta acara maju serta acara menuju sharingnya karena ia acara bahkan di situ peduli juga sama anak anu fakir miskin. Nah di dia ayat nak Baitul Mal mungkin orang tak bisa memperhatikan orang-orang seperti itu. Begitu masih orang artinya udah lebih kaya warga tetangga orang anu teu dahar. Mungkin ayat Baitul Mal orang bisa membantu sebagian kecil untuk ke sana. Nah, mungkin sebagian itu sekali deui abdi selaku ketua DKM sementara waktu ayeuna itu Masjid Baitur Rahman mungkin membawahi lembaga-lembaga ataupun elemen-elemen yang ada di bawah naungan kepengurusan DKM Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah diabdi terus ngagaduhan Baitul Mal, terus ngagaduhan badan aya remaja masjid, aya ngagaduhan kepengurusan dana sosial. Tadi atawisna eta alhamdulillah tiga-tiganya kelembagaan tersebut walaupun memang legalitasnya belum jelas, dalam artian belum jelas itu bukan dalam artian ilegal dan tidak digunakan untuk kemanfaatan yang baik. Tapi saya insya Allah amanah dan dibina untuk digunakan ketika memungut uang sesuai dengan tupoksi dan hukumnya yang kami lakukan. Itu kan tidak digunakan untuk yang tidak bermanfaat untuk umat maka seperti itu. Alhamdulillah untuk kelembagaan kami pun bahkan untuk kelembagaan DKM Masjid Baitur Rahman ini saya juga sudah dilaporkan dan sudah didaftarkan di Kemendak. Kedua sudah saya laksanakan, sudah terdaftar di Kemendak
bahkan udah mempunyai nomor ID tersendiri. Masjid Jami Baitur Rahman, alhamdulillah, gitu kan. Dan Majelis Taklim Baitur Rahman sudah diakui oleh Kemendak di Kabupaten Karawang. SK-nya pun sudah ada dan surat keterangannya pun sudah ditandatangani oleh ketua, oleh kabin kepala berarti ya. Ya. Mungkin sambutan Disin Goreng selaku mewakili kepengurusan sekaligus ketua DKM seperti panjang lebarnya mungkin masih banyak akan nanti materi-materi yang akan disampaikan, inti untuk membahas Baitul Mal. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selaku ketua DKM Masjid Baitur Rahman Amanah Parantos berikut sambutan anak. Ajeng sambutan katilu bari diserahkeun ka Ketua Baitul Mal Masjid Baitur Rahman Amanah bari diserahkeun ka bersama Bapak Dani. Waktu sinar tempatna sangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langkung ditayun kepada hormat eta mengatur waktu mata acara parantos masihan waktu kanggo tumarios pribadi. Oke, nanti kita pernah kita supaya Kecamatan Bangkalan pribadi di Kawarman. Oke, Ketua MUI Kecamatan Bangkalan kita hormat. Oke, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman kita hormat. Oke, Bapak pendiri Baitul Mal untuk angkatan kajian publik kados di Kawarman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kekatan keprakuman pemudana beribadah sami-sami di Kawarman juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah begitu nak ini orang puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala mana orang sadana parantos dikasihan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, oke, nikmat sehat. Senantiasa orang tempel ia lah anu penuh barokahnya, oke, anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dinaran salam mugiakeun kagem kagungan urang kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kepada keluargina, oge kepada sahabatna, sareng kepada umatna. Dan mudah-mudahan orang sadaya sing disampaikan Allah ku panggil Nabi syafaat di jauhnya kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pribados kemarios bade ngababarkeun sababaraha pengalaman dimulai ngadegna nyata Baitul Mal dugi ka dangut ayeuna. Alhamdulillah sabari itu loba rintangan sareng cobaan kurang niatan lillahi ta'ala nyata kurang hoyong berbagi kanu kemampu terutama
Alhamdulillah dugi ka tingkat kamu 3 tahun nyata kupingan-pingan kurang biasa ngalewati segala cobaan sareng rintangan kurang ka 3 tahun diajak ku kendiri nyata kurang syukuran alhamdulillah sabari ejeun saala kadarna ieu marepan hampura dek sanes kehoyong itu magernya da sakieu buktosna mohon dihampura anu sageuna-geuna bohnya aya kakirangan segala jamuanana dari tempatna seterusna beribados ngarasa regreg nyaeta berdirinya sampai jika 3 tahun ayeuna jalan di awal rekan-rekan sareng pengurus ngerasa kumaha urang jalanna tapi niatana urang hoyong tapi carana kudu kumaha mun penggalian dana oge kumaha carana urang bisa nyantuni kadina 2-3 urang ayeuna dugi ka 30 urang nyata ngagaduhan anak asuh begituna pribados sebagai pengurus Baitul Mal mohon diampurkan problem dina segala dina segala perjuangan nyata tercapainya cita-cita ieu pribados nyata ngarasa regreg goreng-gorengan anu kos ngabantos karena tercapainya cita-cita urang oge pribados maksud dengan pisan ka donatur anu terus ngabantos karena berjalanna Baitul Mal oge mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehingga bentos menglipat-lipat ganda amin amin ya Allah ya rabbal alamin dan anu ngadukung karena lembaga ieu mudah-mudahan anjeunna sing dipanjangkeun yuswana sing ditami-tami rezekina sing dibeungharkeun hartana oge sing dibeungharkeun hatena senantiasa nyata masihan ka anu ngabutuhkeun pisan oge pribados moal biasa panjang lebar kumargi hiji mangga tahapan diajar ucapan pribados anu saena eta mah dengan kebenarannya salahna emangna tidak barasan keacan biasa nyarios di payuna ieu diman maksakeun ngagugurkeun kewajiban ngaranna sebagai ketua ukituna pribados nyuhunkeun dukunganana nyuhunkeun bimbinganana ka tokoh masyarakat ka tokoh agama oge ka pemerintahanana oke mudah-mudahan atas rojongan sareng bimbingan sareng arahanana Baitul Mal di Gunung Leutik di Masjid Baitur Rahman sing laju terus mencapai seluruh kecamatan Bakalan. Amin. Mung sakitu sambutan di pribados ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturkeun nuhun ka Kersana Bapak Dani selaku Ketua Baitul Mal Masjid Baitur Rahman anu meunang parantos ngaduikeun sambutan. Atuh sambutan kaopat bade diserahkeun ka pembina Baitul Mal nyaeta pangarsa Bapak Bupati Supadi. Waktos dari empatna kesana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati pengatur acara, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati Ketua UPZ Kecamatan Pangkalan yaitu Bapak Taufik, dan yang saya hormati saudara saya yang kebetulan teman dari kecil, beliau adalah seangkatan, jadi saya ketemu beliau reunian, ya beliau juga mengharapkan ketemu saya ke reunian. Yang saya hormati untuk pengurus Baitul Mal dan tokoh masyarakat, alim ulama, para kiai, para ustadz, dan ibu-ibu, tak lupa kami ucapkan terima kasih yang telah membantu rencana pada malam hari ini, bapak-bapak dan adik-adik dan anak-anak, untuk penerus kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan kenikmatan tak terhingga, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menuju akhirat, yaitu kegiatan keagamaan di Masjid Baitur Rahman. Salawat serta salam mari kita sampaikan di junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada para pengikutnya, termasuk kita yang ada di majelis ini akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin agak aneh yang namanya orang Pangkalan pakai bahasa Indonesia. Sebelum saya mohon maaf karena saya memakai bahasa daerah atau bahasa Pangkalan sudah kaku untuk menyusun kata-kata. Mohon maaf Pak Ji, punten. Jadi mungkin saya akan gado-gado karena di forum saya tidak bisa menyusun kata-kata yang seindah bahasa yang sehari-hari kita pakai bahasa Sunda. Mohon maaf sekali lagi. Untuk itu saya sebagai pembina Baitul Mal mohon maaf bila mana kawan-kawan atau saudara-saudara yang ada di lingkungan Masjid Jami Al-Falah, khususnya rekan-rekan yang selama ini saya mengatur atau mengarahkan, bukan berarti saya menggurui. Kita sama-sama untuk belajar bersama untuk menuju kebaikan bersama. Untuk itu mungkin saya tidak panjang lebar, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mungkin perlu dijelaskan, dan tadi sudah disampaikan oleh Ketua DKM Baitur Rahman, saya bukan orang mana-mana, orang sini. Kebetulan saya putranya Bapak Cece, dan alhamdulillah saya punya ilmu di bidang agama tidak jauh dari kampung ini, yaitu saya murid almarhum Bapak Haji Ahmad Akbar. Itulah bekal ilmu saya merantau, melangkah kaki dari Kabupaten Gresik sampai ke daerah-daerah yang jauh dari sini. Alhamdulillah saya dibekali agama selama 3 tahun dibina oleh Al-Mukarram, yaitu Mama Yusuf Akbar. Saya bisa mempraktekkan kehidupan. Pada intinya hidup itu adalah perlu dipelajari. Yang utama adalah
mengkaji diri kita masing-masing. Ini kunci untuk kita hidup mengerti dari kehidupan keseharian. Mohon maaf, ini bukan menggurui, itulah moto kehidupan. Jadi barang siapa yang mengerti hidup dirinya akan mengerti orang lain. Kalau kita tidak mengerti dirinya, tidak akan mengerti orang lain. Itulah semuanya hidup saya. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit sekilas untuk penjelasan sejarah Baitul Mal. Mungkin nanti saya akan usulkan, tidak perlu kita rekod. Jadi nanti BMM Masjid Baitur Rahman. Jadi BMM itu singkatan dari Baitul Mal Masjid, dan harapannya di Desa Ciptasari saya mengajak seluruh masjid-masjid, mari kita membuat atau membentuk Baitul Mal Masjid. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat lingkungan dan bermanfaat untuk lingkungan itu sendiri. Itulah Baitul Mal menurut sejarahnya. Dikarenakan saya pernah mempelajari atau pernah belajar dari para ustadz. Jadi sejarah Baitul Mal itu dari 1 tahun pertama yaitu Hijriah, ada kejadian tahun keduanya itu ada peperangan yang dijalankan, yang dilaksanakan atau kejadian sejarah Baitul Mal itu zaman Abu Bakar Siddiq. Jadi Baitul Mal pertama diadakan adalah sejarah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mendapatkan rampasan perang. Sejarah dari situlah kita bisa mempelajari apa itu Baitul Mal. Berkembang waktu, Baitul Mal itu menjadi bank syariah di zaman para sahabat. Untuk itu, itulah sejarahnya sekilas saya sampaikan. Maka dari itu saya mengajak kepada pengurus-pengurus DKM, mari kita bentuk BMM atau Baitul Mal Masjid untuk mensejahterakan lingkungannya. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan manfaat dan apa-apa aja yang bisa diterima oleh Baitul Mal. Mungkin alhamdulillah Baitur Rahman ini kita sudah mempunyai aset dengan tujuan Baitul Mal yang bisa diambil, diterima, yaitu satu, hibah. Itu Baitul Mal bisa menerima dan berhak. Kedua, wakaf. Alhamdulillah Baitur Rahman sudah mendapatkan wakaf dari warga Gunung Letik sebanyak 147 meter. Alhamdulillah yang sudah berdiri di depan ini adalah wakaf warga Kampung Gunung Letik dan sekitarnya. Ini yang disebut adalah wakaf bisa dengan cara kita masing-masing. Mungkin itu sejarah Baitul Mal dan apa-apa aja yang bisa diterima. Yang selanjutnya yaitu Baitul Mal bisa menerima zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Nah, manfaat itu akan disalurkan kepada lingkungan terdekat. Mohon maaf kepada para pengurus, saya menutupi hak Baitul Mal untuk disalurkan dengan rukun zakat, yaitu yang bisa menerima adalah 8 ashab. Mungkin para ustadz, para kiai itu yang disampaikan. Kenapa saya tidak disampaikan dari awal? Sejarahnya untuk Baitur Rahman ini bukan Baitul Mal. Awalnya akan dibentuk. Awalnya dibentuk adalah Kas Yatim Duafa. Saya berembuk dengan para pengurus, kalau kita Kas Yatim dan Duafa tidak bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Secara di Baitur Rahman, saya mengajukan marilah kita bentuk Baitul Mal.
Karena Baitul Mal ini bisa disalurkan 8 asnaf menurut rukun. Jadi itulah yang selama ini bukan saya menutupi apa artinya kita membicarakan bagian, sedangkan kita buat melangkah pun kita belum semerangkap gitu. Jadi saya tidak akan sampaikan, tetapi dengan berjalannya waktu pada hari ini kita satu periode kepengurusan dengan alhamdulillah sudah mempunyai aset, sudah mempunyai kas. Akan saya sampaikan yang memang itu hak-hak yang 8 asnaf. Mungkin kalau di lingkungan kita yang bisa kita salurkan 5 sampai 6 asnaf, karena yang lainnya itu tidak terjangkau oleh kita. Yang pertama yaitu yatim duafa, fakir miskin, santunan duka atau menolong fisabilillah. Nah, sekarang yang bisa kita santuni santunan duka sakit dan meninggal. Yang kedua santunan yatim piatu, santunan duafa. Nah, di sini ada santunan yang belum saya sampaikan. Yang satu bagian mungkin kita bisa, harapan saya sebagai pembina. Tadi mohon maaf saya ulas kembali ini, Ketua Baitul Mal saya bukan berdiri. Kita bareng-bareng kita musyawarah. Saya punya pengalaman akan berbagi. Untuk selanjutnya kita jalan bersama. Mungkin kalau ada hal-hal dari pembina, kalau dianggap saya pembina, kalau ada yang tidak pas, tolong dikoreksi. Karena manusia sifatnya lupa. Selama ini saya merasa malu. Ada hal-hal selalu bertanya, tapi saya tidak pernah dikoreksi. Untuk selanjutnya, saya mengajukan atau program yang akan dilaksanakan 3 tahun kedua. Satu, struktur organisasi mungkin akan saya tambah karena mengingat kita sudah berkembang dan anggaran pun kita sudah punya kas. Jadi untuk pengembangan ini butuh seksi-seksi yang kita bisa bergerak. Kenapa? Kalau organisasi cuma ketua, sekretaris, bendahara, siapa yang akan jalan? Dan sekarang yang berjalan adalah seksi pencari dana. Sedangkan seksi pencari dana, semua pengurus berhak untuk mencari dana. Nah, ini usulan dan harus kita jalankan. Nanti akan dilaksanakan dengan kita bersama. Untuk kepengurusan nanti akan dibuatkan struktur penambahan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2, seksi. Seksi-seksi yang pertama seksi kelembagaan. Harapannya kenapa ada seksi kelembagaan kayak pemerintahan? Kenapa? Di dalam organisasi seksi kelembagaan itu penting karena kita hablum minanas. Kita bisa berhubungan dengan lembaga-lembaga lain. Mungkin lembaga pemerintahan yang tadi sampaikan Bapak Ketua OPJ itu kita berhubungan dengan kelembagaan. Mungkin kita bisa masuk ke kelembagaan atau usaha agama atau ke dinas-dinas. Itu pentingnya ada kelembagaan. Yang ketiga, sudah tidak umum lagi kita ada humas. Jadi kita bikin rangkuman sesi umum. Umum itu nanti bisa ada humas, bisa sesi informasi, bisa ada seksi yang lain-lain. Itu bisa adanya di seksi umum. Karena kepengurusan kita sudah mencapai sekitar 5-16 orang gitu Bapak. Ya. Nah, itulah yang intinya ada titip pesan. Karena saya mungkin 3 tahun baru berbicara di forum ini. Ada yang ketinggalan, ini ada kewajiban sebagai Baitul Mal itu. 1, jangan meninggalkan tanggung jawab kita untuk Masjid Baitur Rahman. Mohon maaf, menurut
ilmu para ustadz, kalau masjid ini sudah menjadi masjid, dari musola jadi masjid, ada rukun yang perlu dijalankan, yaitu tidak boleh kosong sholat wajib dalam satu hari 5 waktu. Maka dari itu kita perlu merbot. Nah, merbot ini Baitul Mal yang wajib untuk memberikan bantuan atau honor tidak akan rugi dan itu ada haknya. Nanti kita bicarakan musyawarah untuk merebut yang ada di Baitul Rahman ini. Baitul Mal punya kewajiban mengeluarkan sebagian dari hak fisabilillah untuk membantu pengurus masjid, yaitu membantu merebut. Yang kedua, saya teringat dengan semboyan kita mengabad kepada penghulu aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada semboyannya, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang lapar, itu nilainya seperti kita membangun 1000 masjid. Nah, Baitul Mal ini ada kewajiban, jangan sampai di lingkungan kita itu nggak punya beras, bisa pinjam sana sini, ngutang sana sini. Saya pesankan, saya sebagai penanggung jawab perlu saya sampaikan, itu wajib kita santuni. Bukan berarti hanya orang sakit dan meninggal yang perlu kita santuni. Jangan sampai di lingkungan kita ada yang tidak punya beras, utang pinjam, karena kita ada Baitul Mal, wajib menyantuninya. Nah, selanjutnya saya sampaikan karena ada satu hal yang selama ini kita tidak paham. Kita adalah termasuk amilin. Amilin ini ada haknya seper-8. Cuman kita punya semboyan, kita tidak perlu mengambil. Tetapi karena ini perlu saya sampaikan, hak itu ada. Silakan kita berbicara, berembuk musyawarah. Ini hak kita, kalau nanti bisa dibagi untuk apa dan manfaatnya akan dijadikan apa. Kalau kita bagikan mungkin kurang manfaat, tapi kalau kita niatan, yuk kita bikin usaha, tetapi bukan uang kas yang dipakai usaha. Hak ambilin yang hak kita untuk usaha. Satu contoh, kalau dari 16 juta, hak ambilin 2 juta. Itu boleh diambil, tetapi kesepakatan itu untuk apa? Yang kedua, fisabilillah membantu sarana ibadah itu termasuk ada bagiannya. Sekarang lagi membangun, tapi bukan berarti uang ini dipakai untuk membangun, karena hak dari 1/8 itu bisa dikeluarkan dan dipakai untuk menyantuni, mengeluarkan haknya. Mohon maaf, saya baru menyampaikan hari ini karena kita udah punya uang. Jangan sampai nanti uang ini dianggap uang ini kok ditumpuk-tumpuk. Padahal kita punya program yang belum kesampaian. Yang tadi Ketua DKM menyampaikan kita punya anak asuh, belum Pak. Kita baru bisa menyantuni. Program saya jangka panjang, kita punya anak asuh di lingkungan ini, tiap bulan memberikan transport sekolah, itulah anak asuh. Kalau dia lapar kita ngasih makan, itulah anak asuh. Jadi anak asuh itu yang diurus oleh kita. Beberapa sekolah nggak punya ongkos, kita ongkosin. Yang punya sepatu rusak, kita beli sepatu. Itulah yang disebut anak asuh. Tapi kalau yang selama ini jalankan, itu bukan anak asuh. Itu hanya bisa menyantuni. Nah, itu program jangka panjang, Pak Ketua BPJ. Itulah yang selama ini kita punya program. Nah, jangka pendeknya yang tadi sudah saya sampaikan, santunan duka, santunan meninggal. Ada yang dilupakan, yaitu untuk ngurusi masjid, dan jangan sampai ada orang lapar di lingkungan kita. Mungkin saya tidak panjang lebar. Nanti
nanti pemaparan ini terlalu banyak nanti juga ngawur. Nah, cukup sekian untuk pemaparan. Kalau nanti ada yang bertanya di luar forum, insya Allah saya bisa menyampaikannya, menjabarkannya. Dan kepada para pengurus DKM, mungkin khususnya Pak Haji ini, nanti kalau misalkan punya program mau bentuk, saya siap untuk ikut di dalamnya. Kenapa? Kalau kita mau bentuk sesuatu minimal ada pengangat gitu. Karena di Baitul Rahman aja awalnya kita tersiap-siap. Santunan pertama rencana kita program 16 juta. Mohon maaf nih Pak, laporan bendahara itu enak 100 sekian juta. Laporan pertama 16 juta, 30 juta. Tahun pertama kita mau santunan dengan program 16 juta. Mohon maaf ini bukan riak pengurus ya. Jadi kita menyampaikan cuma dapat uang 4 juta rupiah. Nah, panik pengurus inilah yang harus nyari uang 12 juta. Siapa yang punya uang, ayo kita bantu. Nah, ini perjuangan pengurus itu perjuangannya memang nggak gampang. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya kas sampai kurang lebih 13 juta. Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keberkahan dan mudah-mudahan niat kita dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan kepada seluruh pengurus Baitul Mal, kita niatkan pada malam hari ini, kita niat lillahi ta'ala, insya Allah apa yang kita jalankan itu akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Kalau kita salah niat, kita hanya dapat capeknya aja. Dan saya berbagi pengalaman, tidak akan rugi kita mengeluarkan rezeki kalau kita ikhlas. Apalagi yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua UPJ. Punten abdi aya nu nelpon, sok lajenkeun we. Di lain waktu bisa mudah-mudahan ada Insyaallah. Pak Kang Pak. Hah? Aya nelpon dia. Mohon gitu. Turun baik. Insyaallah di sanes waktos biasa bersua kembali. Biasa gabung gitu. Nah, mari kita lanjutkan untuk niat dan berbagi pengalaman. Kita tidak akan rugi, dan apalagi tadi yang disampaikan Bapak Ketua UPJ, kalau kita mengaji kepada zakat, sebenarnya di lingkungan kita kalau orang sadar dengan zakat, Baitul Mal nggak susah Pak. Karena secara hitungannya, kalkulasinya zakat itu berat jelas hitungannya. Kalau kita punya uang 10 juta dalam 1 bulan, itu termasuk mengeluarkan zakat 2,5% menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena ada bagiannya nisabnya 85 gram satu tahun wajib zakat. Kalau dibagi 12 dikali harga emas itu lebih kurang dari 10 juta. Kalau kita mau cerita zakat, tapi kita tidak perlu bicara zakat. Yuk kita cari infak dan sedekah. Orang akan berlomba-lomba dengan menginfakkan sebagai rezekinya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita yang menjalankan, dan mudah-mudahan yang mengeluarkan infak dan sedekah Allah memberikan pahala berlipat-lipat ganda untuk ibunya, dan insya Allah di akhirat Allah sudah janjikan itu tidak akan diragukan lagi. Mungkin saya akan menginjak yang terakhir, yaitu struktur ini perlu saya sampaikan malam hari ini, karena mohon maaf mungkin beres acara nanti sudah kita makan malam, saya akan pamit. Karena saya menyempatkan waktu bukan berarti kayak orang sibuk. Jadi saya akan pamit sesudah kita nanti ramah-ramah. Dan alhamdulillah saya bawa teman dari sana, kebetulan kita sama-sama pengurus DKM. Alhamdulillah beliau memang ini adalah YouTuber yang di lokasi kita ini yang suka kita buat konten-konten. Jadi mudah-mudahan nanti pakai ini salah satu di Masjid Jami Al-Falah, karena kebetulan saya pengurus Masjid Al-Falah periode masa yang kemarin. Nah, saya sebagai wakil ketua DKM yang berperan di masjid. Nah, sekarang ada pengalihan, beliau masih aktif, saya
alhamdulillah belum tidak bersedia jadi pengurus. Jadi ingin lepas dan ingin seperti kayak gini. Kalau ada bapak saya pengen untuk membagikan ilmu kepada saudara-saudara saya yang ada di lingkungan sendiri, di lingkungan Gubernur dan di lingkungan lain. Nah, untuk struktur, mohon maaf saya bisik-bisik tadi. Saya tidak akan merubah struktur, hanya saya akan menambahkan. Pada malam hari ini mungkin saya menyampaikan ini pengukuhan kepengurusan periode 2023-2026. Ya. 24-27. Mohon maaf. Nah, saya tetap tidak akan merubah struktur. Mungkin ada penambahan. Jadi ketua, wakil ketua yang saya sudah sampaikan, ketua adalah masih Bapak Dadi. Wakil saya mohon, karena budaya kita nggak bisa minta. Siapa yang mau? Dari awal saya sampaikan, karena di kota pun sama. Ya, saya minta wakil ada Saudara Hasan mungkin harus siap. Sekretaris yaitu tetap masih Bapak Budi karena Pak Jamaluddin tidak siap, nanti ada perubahan. Jadi sekretaris itu Bapak Budi, bendahara yaitu Awan Maulana, bendahara 1 dan bendahara 2. Karena untuk membantu bendahara, jadi Pak Budi ini akan dirangkap karena di kita butuh orang-orang yang mengerti IT. Maka dari itu saya mohon kepada Budi double job untuk mengcover atau membantu bendahara yang baru, untuk membantu. Jadi Budi 2 job, 1 sekretaris, yang kedua dia bendahara 2. Tapi yang punya tanggung jawab adalah bendahara 1, supaya check and balance-nya atau pengontrolannya, mohon maaf kita bukan curiga. Ini ada satu hal yang perlu laporan atau penerimaan. Mungkin yang nerima dari dari jemaah, yang infak bisa ke Budi, nanti dilaporkan ke bendahara 1. Itulah mungkin alasannya. Yang selanjutnya mungkin saya akan bentuk organisasi ini dengan seksi kelembagaan. Nah, kepada para saudara-saudara saya yang ada di lingkungan Desa Ciptasari yang mau belajar itu ikut dengan kami di kelembagaan dulu, karena kelembagaan itu posisinya untuk belajar mengerti kelembagaan Baitul Mal dan untuk berhubungan dengan luar kelembagaan yang lain yang saya sampaikan tadi. Mungkin untuk kelembagaan saya minta Saudara Aban, Bapak RB Juhadi, dan siapa? Pak TJD sebelahnya itu kan yang saya mohon maaf karena saya TJD. Itulah mungkin yang lain bisa ditambahkan. Yang lain bisa ditambahkan. Nanti kalau ada dari masjid yang lain, silakan dimasuki di kelembagaan supaya sambil belajar untuk organisasi. Nah, untuk sesi umum saya serahkan kepada ketua. Nanti umum ini bisa bekerja membantu kepengurusan. Dan yang terakhir, untuk seksi dana, kita semua sebagai pengurus seksi dana, pengurus Baitul Mal adalah pencari dana. Tidak perlu ditulis mulai dari pertama saya kata Juhadi. Jadi sekarang bawahnya penjelasannya pencari dana seluruh pengurus Baitul Mal adalah seksi pencari dana. Itulah keadilan yang perlu. Jadi jangan sampai pakai Itulah mungkin pemaparan saya, dan banyak hal yang tidak bisa disampaikan karena kalau diskusi itu tidak bisa dengan waktu yang pendek. Dan bila mana nanti ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan, dan di luar forum. Untuk itu saya mohon bimbingan kepada Ketua UPJ dan jajarannya, karena kami ini, saya berada di wilayah luar. Yang berada di sini bernaungan dengan UPJ
saya jauh, mungkin saya minta bimbingannya apa-apa yang perlu dibantu atau program apa, saya mohon bantuannya kepada Bapak UPJ, Ketua UPJ, dan nanti kepada mungkin Pak Haji Jam. Kebetulan Pak Haji Jam itu ya teman masa kecil, dan beliau dekat dengan keluarga saya. Untuk itu saya tidak panjang lebar, cukuplah mungkin pemaparan saya. Kalau yang belum paham bisa ditanyakan ke yang lain, mungkin ke ketua DKM atau ke saksi kelembagaan atau ke ketua. Silakan diskusi. Dan saya mohon maaf dan beribu maaf jika malam hari ini saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ketua UPJ yang telah mendukung kami yang berada di Gunung Leti, dan insya Allah doanya Bapak UPJ nanti kita ini akan dibantu untuk santunan yang akan datang. Dan marilah kita berdoa mudah-mudahan seluruh masjid yang ada di Desa Tirtasari Kecamatan Pangkalan, mungkin desa-desa yang lain, nanti bisa kita menjadikan contoh, menularkan kebaikan. Jangan kita bersaing. Di sini ada Baitul Mal, di Alpal ada Baitul Mal. Allah yang akan mengatur rizki masing-masing. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang pas atau menyinggung bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku pembina Baitul Mal Masjid Baitur Rahman anu parantos menjelaskan naon rupi perkawis Baitul Mal. Atuh lajeng acara nu terakhir eta tutup doa anu mana bade disanggakeun ka pamirsa Ustaz Hakim Sukendar. Waktu silang tempatna sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa barakatuh syahadati sayyidina rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li wajhikal karimi wa wajhi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa tadina biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na kadarajat wa tubalikuna biha akhiratul kharajatul hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina rabbana sodira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'ayyin wal amwat. Allahumma hina bil iman wa mitna bil iman wa sunnatil iman wa jidilna jannata maliman. Allahumma sabitna maliman wa hadina minad dunya maliman wa khatib lana minal jinni maliman. Allahumma abina min kulli bali dunya wa jawil akhirah wa sar dunya wa sar rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim qasidana min kulli maqsudin. Allahumma sallim qasidana min kulli maqsudin. Jangan dulu lagi. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa walidina amin. Alhamdulillah acara demi acara parantos rengse atau simaji atas nami penata acara pengaturtos mungkin yang punten pemilihna aya perkataan atau ucapan anu kira-kira di Bapak Ibu sadaya tutup sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.